Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menemukan luas kurva atas bawah. Baiklah, di sini terdapat soal, temukanlah luas daerah yang dibatasi oleh Y1 sama dengan X kuadrat tambah 5 dan Y2 sama dengan min 4X tambah 2. Baiklah, di sini kita harus menemukan titik potongnya dulu dengan rumus Y1 sama dengan Y2. Maka di sini kita masukkan persamaan Y1 dan persamaan Y2. Maka setelah memasukkan persamaannya, kita pindah ruaskan Y2 ke Y1. Maka di sini menjadi X kuadrat tambah 5 tambah 4X kurang 2 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan persamaan ini, maka dapatlah hasilnya. Setelah disederhanakan, kita ubah menjadi kita ubah menjadi faktor. Maka didapatlah X tambah 1 dan X tambah 3. Dan faktor ini kita selesaikan menjadi X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan min 3. Setelah didapatkan titik potongnya, maka didapatlah kurva ini. Setelah didapat kurvanya, maka kita akan mencari luas yang ada di dalam sini. Maka kita gunakan rumus integral Y1 dikurang Y2 dx. Kita masukkan nilai integralnya, nilai atasnya min 3 dan nilai bawahnya min 1. Setelah itu kita masukkan Y1 nya, persamaan Y1 yaitu X kuadrat tambah 5 dan persamaan Y2 yaitu min 4X tambah 2. Dan di sini dx nya kita akan abaikan terlebih dahulu. Setelah itu kita sederhanakan persamaan ini, maka kita dapatlah X kuadrat tambah 4X tambah 3. Setelah disederhanakan, kita masukkan integralnya, maka X kuadrat menjadi 1/3 X3 X pangkat 3, 4X menjadi 4/2 X pangkat 2, dan 3 menjadi 3X. Setelah itu nilai dari integralnya akan kita masukkan, maka kita akan membaginya menjadi dua kubu, yaitu kubu batas integral yang atasnya min 3 dan batas integral bawahnya yaitu 1 min 1. Maka di sini kita masukkan angka integral tadi ke dalam X-nya. Di sini kita dapat 1/3 dalam kurung min 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 3 dikurang 1/3 kali min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali min 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 1. Dari kubu yang kiri kita setelah disederhanakan, maka kita dapat min 9 tambah 18 kurang 9. Dan dari kubu kanan setelah disederhanakan, kita mendapatkan min 1/3 ditambah 2 dikurang 3. Setelah itu kita selesaikan yang kiri, min 9. Di sini ada min 9 ditambah min 9, maka itu min 18. Min 18 ditambah 18 jadi 0. Di sini kita selesaikan persamaan yang ini, maka didapatlah min 4/3. 0 dikurang min 4/3 menjadi 4/3 dx yang tadi kita munculkan di sini. 4/3 dx. Selanjutnya soal nomor 2. Temukan luas daerah yang dibatasi oleh Y1 sama dengan X kuadrat dan Y2 sama dengan 3X tambah 4. Maka kita temukan dulu titik potongnya dengan rumus Y1 sama dengan Y2. Y1 nya kita masukkan persamaannya X kuadrat dan kita masukkan juga persamaan Y2 tadi. Setelah itu persamaan Y2 kita pindah ruaskan ke Y1, maka kita dapatlah persamaan ini. Dan setelah didapatkan persamaannya, kita faktorkan dia menjadi X tambah 1 dan X kurang 4. Setelah itu kita selesaikan, maka menjadi X1 sama dengan min 1 dan X2 sama dengan 4. Setelah didapat titik potongnya, maka kita didapatlah kurva ini. Setelah didapat kurvanya, kita akan hitung luasnya.
dengan rumus integral Y1 kurang Y2 dx. Untuk integralnya di sini kita masukkan nilainya, batas atasnya adalah 4 dan batas bawahnya adalah -1. Dan kita masukkan persamaan Y1 yaitu X kuadrat dan persamaan Y2 yaitu 3X tambah 4. Maka kita selesaikan ini, yaitu maka kita dapat hasilnya dan kita masukkan, setelah itu kita masukkan nilai integralnya. Maka di sini nanti dikat ya. Habis dari sini nih, maka setelah mendapatkan hasil ini kita integralkan dia. X kuadrat menjadi 1/3 X pangkat 3 dan 3X menjadi 3/2 X pangkat 2 dan -4 menjadi -4X. Setelah diintegralkan, maka kita masukkan nilai batas integralnya. Kita bagi menjadi 2 kubu, yaitu integral atas yaitu 4 dan integral bawah yaitu -1. Maka kita selesaikan persamaannya. Maka setelah kita bagi menjadi 2 kubu, nilai X tadi kita ganti dengan yang pertama ini, kita ganti dengan batas atas menjadi 1/3 X pangkat 3 menjadi 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurang 3/2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 dikurang, yaitu kubu yang kedua kita masukkan nilai integral bawahnya -1 menjadi 1/3 dikali -1 pangkat 3 dikurang 3/2 dikali -1 pangkat 2 dikurang 4 dikali -1. Setelah kita masukkan nilai integralnya tadi, maka kita sederhanakan. Di sini menjadi 1/3 dikali 4 pangkat 3 menjadi 6 4/3, 3/2 dikali 4 kuadrat menjadi 24 dan 4 dikali 4 menjadi 16. Dan yang di kubu yang kedua kita sederhanakan juga, menjadi hasilnya -1/3 dikurang 3/2 ditambah 4. Setelah selesai kita mendapatkan hasilnya, kita sederhanakan, maka didapatlah -56/3 dikurang 13/6. Setelah didapat hasil ini, kita masih bisa disederhanakan lagi menjadi -112 kurang 13/6. -112 dikurang 13 menjadi -125/6. Jangan juga dilupakan dx-nya. Sekian dari saya. Aku yang terakhir. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Almafirah dengan NIM 23338073 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan soal kurva kanan dan kurva kanan kurang kurva kiri. Untuk pertanyaan pertama, di sini dapatkan luas daerah yang dibatasi oleh X1 sama dengan min Y pangkat 2 ditambah 20 dan X2 sama dengan Y buka kurung Y kurang 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita perlu menentukan titik potongnya dengan cara X1 sama dengan X2. Nah, untuk X1-nya di sini yaitu min Y2 ditambah 20 sama dengan X2-nya buka kurung Y kurang 2 tutup kurung pangkat 2. Min Y pangkat 2 ditambah 20 sama dengan, kita sederhanakan di sini, kita jabarkan di sini Y2 kurang 4Y ditambah 4. Nah, kita pindah ruaskan min Y pangkat 2 ditambah 20 ke kanan jadi 0 sama dengan 2Y pangkat 2 kurang 4 kurang 16. 0 sama dengan 2 buka kurung Y tambah 2 dikali Y kurang 4. Nah, ini adalah faktor dari 2Y pangkat 2 kurang 4 kurang 16. Selanjutnya kita tentukan titik potongnya. Maka kita dapat titik potongnya adalah Y sama dengan
untuk kurva kiri sama dengan min 2 dan Y sama dengan 4 adalah kurva kanan. Berikut gambarnya. Selanjutnya, untuk menentukan luas daerahnya, A sama dengan C sampai D. Buka kurung, kurva kanan, tutup kurung, dikurang, buka kurung, kurva kiri, tutup kurung, DY. Min 2 sampai 4 dikurang, untuk kurva kanan kita dapat tadi, min Y pangkat 2 ditambah 20 dikurang. Kurva kiri yaitu buka kurung Y dikurang 2 pangkat 2 DY. Setelah kita jumlahkan, maka akan mendapatkan hasil min 2Y pangkat 2 ditambah 4Y ditambah 16 DY. Nah, angka ini kita integralkan menjadi min 2/3 Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 ditambah 16Y. Nah, selanjutnya untuk mencari luas nih, kita perlu merubah Y menjadi min 2 atau 4. Untuk Y menjadi min 2, di sini buka kurung min 2/3 buka kurung min 2 tutup kurung pangkat 3 ditambah 2 buka kurung kurang 2 tutup kurung pangkat 2 ditambah 16 buka kurung min 2 tutup kurung lagi sama dengan min 2/3 buka kurung kurang 8 min 8 tutup kurung ditambah 2 buka kurung 4 tutup kurung ditambah buka kurung min 32 tutup kurung lagi sama dengan buka kurung min 16/3 ditambah 8 ditambah buka kurung min 32 tutup kurung lagi. Kita jumlahkan 8 ditambah min 32. Sini menjadi min 24. Selanjutnya min 16/3 kita tambah dengan min 24. Menjadi min 24 dikali 3 yaitu min 72. Min 16 ditambah min 72 itu sama dengan min 88 dibagi 3. Nah, untuk Y menjadi 4 yaitu min 2/3 dikali buka kurung 4 tutup kurung pangkat 3 ditambah 2 buka kurung 4 tutup kurung pangkat 2 ditambah 16 dikali 4 min 2/3 dikali 64 ditambah 2 dikali 16 ditambah 64 tutup kurung min. Nah, di sini kita kalikan 64 dengan min 2/3. 64 dikali 2 yaitu 128/3 ditambah 2 kali 16 32 ditambah 64 min 128/3. Kita jumlahkan di sini 32 ditambah 64 yaitu 96 tutup kurung. Selanjutnya lagi kita jumlahkan min 128/3 ditambah 96 dengan cara 96 dikali 3 yaitu 288 ditambah dengan min 128/3 didapatkan hasil 160/3.
per 3. Nah, untuk mencari luas tadi rumusnya itu kurva kanan dikurang kurva kiri. Untuk kurva kanannya kita dapat 160 per 3. Untuk kurva kiri kita dapat min 188 per 3. Jadi 160 dikurang tutup kurung buka kurung min 88 tutup kurung per 3. Karena min ketemu min maka menjadi plus. Jadi 160 ditambah 88 per 3. 160 ditambah 88 yaitu 248 per 3. Maka didapat luas dari pertanyaan pertama yaitu 248 per 3. Selanjutnya untuk soal kedua, didapatkan X1 sama dengan Y pangkat 2 ditambah 6. Untuk X2 nya sama dengan 18 dikurang Y. Pertama kita perlu mencari titik potongnya dengan cara X1 sama dengan X2. Untuk X1 yaitu Y pangkat 2 ditambah 6. Untuk X2 18 kurang Y. Y pangkat 2 ditambah 6. Kita pindah ruaskan 18 kurang Y ke kiri menjadi min 18 ditambah Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita majukan Y ke depan. Y pangkat 2 ditambah Y 6 dikurang 18 yaitu min 12 sama dengan 0. Nah, didapatkan faktor dari bilangan ini yaitu Y ditambah 4 dikali Y dikurang 3. Nah, didapatkan titik potongnya Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 4. Y sama dengan 3 adalah kurva kanan dan Y sama dengan min 4 adalah kurva kiri. Berikut adalah gambar kurvanya. Untuk menghitung luas daerahnya didapatkan rumus A sama dengan C sampai D, kurva kanan dikurang kurva kiri DY. Nah, min 4 sampai dengan 3. Untuk kurva kanannya itu 18 dikurang Y dikurang kurva kirinya Y pangkat 2 ditambah 6 DY. 18 dikurang Y 18 dikurang Y dikurang Y pangkat 2 dikurang 6 DY. Nah, ini didapatkan setelah kita menjabarkan dari persamaan sebelumnya. Nah, sama dengan kita majukan Y2 ke depan dan Y ke depan. Jadi min Y pangkat 2 dikurang Y ditambah 18 dikurang 6 itu 12. Jadi ditambah 12 di Y. Kita integralkan bilangan berikut dan menjadi min 1 per 3 Y pangkat 3 dikurang 1 per 2 Y pangkat 2 ditambah 12 Y. Untuk Y sama dengan min 4 yaitu min 1 per 3 dikali min 4 pangkat 3 dikurang 1 per 2 dikali min 4 pangkat 2 ditambah 12 dikali min 4. Min 1 per 3 dikali di sini min 4 pangkat 3 yaitu min 64 dikurang 1 per 2 dikali min 4 pangkat 2 yaitu 16 ditambah 12 dikali min 4 min 48 sama dengan 64 pangkat 3. Ini kita dapatkan dari mengalikan min 1 per 3 dengan min 64. Karena min ketemu min menjadi plus, jadi 64 per 3 dikurang di sini min di sini 1 per 2 kita kalikan dengan 16. 1 kali 16 itu 16 dibagi 2 jadi 8. Jadi di sini dikurang 8 ditambah min 48 sama dengan 64 per 3 dikurang di sini 8 ditambah min 48 yaitu 40 jadi min 40.
sama dengan 64 dikurang 120 per 3. Nah, di sini 40 dikali 3 yaitu 120 dikurang dengan 64 per 3. Didapatkan 64 dikurang 120 yaitu min 56 per 3. Untuk Y sama dengan 3 yaitu min 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 1 per 2 dikali 3 pangkat 2 ditambah 12 dikali 3. Min 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 yaitu 27 dikurang 1 per 2 dikali 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 12 dikali 3 36. Nah, selanjutnya kita kalikan min 1 per 3 dikali 27 jadi min 27 per 3 dikurang 1 per 2 dikali 9 yaitu 9 per 2 ditambah 36. Min 27 per 3 itu bisa kita sederhanakan menjadi min 9 dikurang min 9 per 2 ditambah 36. Maka di sini kita kurang min 9 dikurang 9 per 2 yaitu min 9 dikali 2 min 18 dikurang 9 per 2 ditambah 36. Min 18 dikurang 9 yaitu 27 min 27 per 2 ditambah 36. Nah, kita jumlahkan min 27 per 2 ditambah 36 itu 36 dikali 2 72. Min 27 ditambah 36 kali 2 72 per 2. Min 27 ditambah 72 yaitu 45 per 2. Nah, kita dapat di sini untuk luasnya yaitu kurva kanan dikurang kurva kiri. Kurva kanannya 45 per 2 dikurang min 56 per 3 kurva kirinya. Karena di sini ada min ketemu dengan min menjadi plus yaitu 45 per 2 ditambah 56 per 3. Nah, kita jumlahkan pecahan berikut dengan cara PK itu 3 kali 2 di sini 6 45 dikali 3 yaitu 135 ditambah 2 dikali 56 112 per 2 kali 3 6 sama dengan 135 ditambah 112 yaitu 247 per 6. Didapatkan luas dari soal berikut adalah 247 per 6. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk mencari volume benda putar. Volume benda putar atau yang bisa disebut juga dengan grafik pencerminan adalah dimana grafik yang awalnya adalah kebalikan dari grafik yang pertama, sesuai dengan faksi atau posisi yang sudah ditetapkan. Contohnya saja pada soal yang kita ini berikan pada tugas kali ini, seperti soal pertama, tentukan volume benda putar poros faksi min Y daerah yang dibatasi itu Y1 nya sama dengan AK 4 akar X, posisi berada di kuadran 1, dan Y2 sama dengan X per 5 dengan batas Y bawahnya itu 1 dan Y atasnya itu 3, sehingga grafik yang dimiliki itu seperti ini. Dari Y bawahnya 1 dan batas atasnya yaitu 3. Dan kita dapatkan pencerminan yaitu seperti ini.
Nah, untuk menentukan bagaimana persamaan untuk mencari radius dalam dan radius luarnya, itu kita gunakan dengan fungsi x sama dengan fy sama dengan y akar 4 akar x itu sama dengan x sama x y4. Dan juga untuk yang y2 nya itu x per 5, jadi x sama dengan 5y. Karena terdapat dua radius pada gambar, maka kita gunakan rumus cincin, yaitu seperti di bawah ini. AY sama dengan V 5Y min Y pangkat 4 dalam kurung akar pangkat 2. Itu menjadi 25Y min Y pangkat 8. Setelah kita selesaikan dulu untuk persamaan radiusnya, maka langsung saja kita gunakan integral untuk mencari volumenya. Itu V, sini V, V. Tuh. Baik, kita lanjut lagi. Tadi penahnya macet. Itu kita gunakan V-nya di sini. V integral 3, batas atasnya 3 dan batas bawahnya itu 1. 25y min y8, y pangkat 8 itu langsung kita integralkan menjadi 25 per 2y pangkat 2 min 1 per 9 y pangkat 9. Batas integral tadi 3 atas dan 1 bawah. Langsung saja kita selesaikan. Y nya langsung kita ganti dengan 3. Kita masukkan angkanya 25 per 2 3 pangkat 2 min 1 per 9 3 pangkat 9, itu hasilnya 225 per 2 min 2187. Langsung kita kurangkan menjadi hasilnya min 4149. Langsung kita masukkan ke persamaan yang batas bawah, yaitu 1. Persamaannya sama tapi beda angka yang kita masukkan. 25 per 2, untuk y nya kan kita ganti dengan 1 pangkat 2 min 1 per 9 1 pangkat 9, yaitu hasilnya 223. Setelah dicari di kalkulator itu hasilnya 23 per 18. Nah, lanjut kita masukkan ke penjumlahan pengurangannya ke integralnya. Batas atas bawah kurang batas bawah itu 4149 per 2 dikurang 223 per 18, itu kita dapatkan hasilnya min 4136,61 sama dengan V min 4136,61 untuk V min 4136,61. Ini untuk contoh soal yang pertama. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Soalnya masih sama, yaitu tentang volume benda putar. Namun di sini kita gunakan, jika tadi dengan menggunakan faksi persamaan samaan x sama dengan fy, maka di sini kita gunakan y sama dengan fx. Nah, seperti contoh soal di 2 ini, tentukan volume benda titik putar dengan poros faksi itu min x. Dari faksi min x dari daerahnya itu y sama dengan x pangkat 2 min 6x plus 3 dengan batas x bawahnya itu 2 dan x atasnya itu 6. Maka kita dapatkan grafiknya itu seperti ini. Setelah kita dapatkan grafiknya, maka kita lakukan pencerminan dan itu hasilnya seperti ini. Dan untuk menentukan untuk radiusnya itu kita gunakan radius besarnya ini dengan persamaan yang sudah di atas tadi, yaitu x sama dengan x 2 min 6x plus 3. Maka untuk menentukan volumenya kita gunakan fungsi di atas. Ax sama dengan V x 2 min 6x plus 3 dalam kurung pangkat 2, itu kita rubah persamaan menjadi x
pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 42x pangkat 2 min 36x plus 9. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus integralnya, yaitu integral, sini kita gunakan V dulu. V integral untuk batas atasnya 6 dan bawahnya 2 x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 42x pangkat 2 min 36 x plus 9. Maka kita langsung masukkan ke integral, jadi 1/5 x pangkat 5 min 12/4 x pangkat 4 plus 42/3 x pangkat 3 min 36/2 x pangkat 2 plus 9x. Kita kan integral tadi. Langsung kita masukkan x-nya ke batas atas, yaitu 6. 1/5 6 pangkat 5 min 12/4 6 pangkat 4 plus 42/3 6 pangkat 3 min 36/2 6 pangkat 2 plus 9 kali 6. Maka kita dapatkan hasilnya melalui perhitungan kalkulator, itu sebesar 486/5. Maka untuk yang batas bawahnya yaitu 2, kita gunakan persamaan integral yang di atas, maka didapatkan dengan angka yang sudah dimasukkan, yaitu 1/5 2 pangkat 5 min 12/4 2 pangkat 4 plus 42/3 2 pangkat 3 min 36/2 2 pangkat 2 plus 9 kali 2. Maka kita dapatkan hasilnya 82/5. Nah, untuk menentukan volumenya maka kita menggunakan rumus integral tadi. Kita kurangkan 486/5 dikurang 82/5, maka hasilnya kita dapatkan 404/5, itu menjadi 80,8. Maka di sini V-nya sama dengan 80,8. Nah, itulah penjelasan tentang untuk menentukan volume benda putar pada aplikasi integral tentu. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.